bersahati. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Pada saat ini kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga sebab Dia menyediakan tempat yang terbaik untuk kita semua. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, kita satukan hati. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, hari kemenangan bagi setiap kami Bapa. Karena Engkau naik ke surga dan Roh Kudus-Mu Engkau curahkan atas setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami Bapa, sebagai roh penghibur, roh penolong, roh yang menguatkan kami, roh yang mengajar kami Tuhan, untuk kami menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kuasa-Mu Engkau turunkan atas setiap kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sebab itu kami mau memuji, meninggikan nama-Mu, memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap menerima lawatan Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang buta dijelikan, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang buta dijelikan, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Hosana,
berbuatnya bagiku. Sekali lagi dengan iman percaya katakan, ya Tuhan, kami yang lemah Engkau kuatkan setiap kami Tuhan Yesus. Yang sakit pada saat ini Tuhan, kami mengalami kesembuhan yang daripadamu Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sorakan Hosana. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana.
kemuliaan untuk Tuhan. Ya Tuhan. Bawa hati kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, lebih dalam lagi tenggelam dalam hadirat-Mu, mengenal akan pribadi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami, hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Katakan aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kalian ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bawa hati kami Tuhan untuk mengasihi Engkau, menyenangkan hati-Mu. Yes Lord, yes Lord. Bawa kami saat ini untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami mengenal akan pribadi-Mu Tuhan. Bawa kami lebih mengasihi Engkau lebih dalam lagi.
Bahwa hati kami mengasihi Engkau lebih lagi, ya Tuhan. Biar kami menikmati kemurahan-Mu, menikmati anugerah-Mu. Yesus, Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami, yang kami muliakan, yang kami sembah, yang sudah naik ke surga dan yang telah mengutus Roh Kudus-Nya turun atas setiap kami. Shikaralabaralamo inananamo sharalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala shikaralab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 arala. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Berhembuslah di hatiku, hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu, hujaniku dengan api-Mu, dengan angin-Mu, berhembuslah di hatiku, hujaniku pengampunan-Mu, kesembuhan, pemulihan di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Sama-sama kita menyembah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapan-Mu, ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahan-Mu, ku rasakan
jamahanmu. Sama-sama kita nyanyikan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahanmu, ku rasakan jamahanmu, ku rasakan jamahanmu. And I wanna see you something beautiful, and I wanna love you more and sing to you, and I wanna see you something beautiful, and I wanna love you more and sing to you, and I see your glory comes in Jesus when you die for my sins, so I can be free and alive. Wanna know you, Jesus, I can't live without. You're the God that loves me when no one's can. Hold on to me, Jesus, save me. 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 Calm down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Calm down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Kau hadir setiap tempat ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Calm down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu Calm mujizat-Mu Tuhan. down, Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Oh, calm down. Setiap hati kami, penuhi setiap Calm hati kami dengan down, Roh Holy Spirit, calm down. You run into me, calm down. Haleluya. You run into me, calm down. 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 Roh Kudus hadir di sini, ku rasakan urapanmu. Ulurkan tangan kasih-Mu, ku rasakan jamahanmu, ku rasakan jamahanmu, ku rasakan
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa merayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Itu adalah sesuatu yang dahsyat Tuhan, yang mana disaksikan begitu banyak orang. Pada saat Engkau terangkat ke surga, Engkau menyampaikan beberapa pesan. Dan Engkau akan memberikan kuasa kepada setiap orang percaya. Maka Engkau naik, Roh Kudus turun, menyertai kami semua untuk memperlengkapi kami menghadapi tantangan demi tantangan, menghadapi masa sukar, dan mujizat terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang siap mendengarkan firman, bersama saya katakan, amin. Shalom. Mari katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah hari yang dicatat di dalam Alkitab, bahwa Yesus yang menjelma sebagai manusia dan mempunyai misi keselamatan, dan dia tebus dosa saudara dengan menumpahkan darahnya, dan dia mati di atas kayu salib, dan dia bangkit pada hari ketiga. Maka saudara, pada waktu kebangkitan, ada waktunya dia naik ke surga. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai 11. Kita baca berganti-gantian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, Dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, di dalam pelayanan misi keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita mengerti sebagai orang Kristen, ada 4 fase keselamatan yang berujung menggoncangkan Yerusalem, Samaria, Yudea, dan berdampak sampai ke seluruh dunia. Antara lain, saudara, kita pelajari yang pertama, saudara, yaitu fase kelahiran yang dipenuhi oleh mujizat. Fase kelahiran Kristus ini adalah fase yang dipenuhi dengan kuasa supernatural. Dimulai dari Maria mengalami perjumpaan dengan malaikat Gabriel yang menyampaikan akan lahir seorang putra ajaib melalui Roh Kudus masuk dalam rahim perawan Maria sebagai anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan saudara, pada waktu Maria saudara, yang dikatakan baru bertunangan, dia masih perawan, tiba-tiba dia berjumpa dengan malaikat. Ini sesuatu yang luar biasa. Malaikat yang bernama Gabriel, dia menyampaikan sebuah berita. Ada seorang
putra ajaib. Dan bahkan putra ajaib itu dikatakan dia di bumi ini akan menjadi seorang yang maha tinggi. Dia sebagai anak Allah yang maha tinggi. Mari saudara perhatikan. Kalau dikatakan sebuah perjumpaan dengan manusia, itu biasa. Kalau di dunia ini kita berjumpa dengan pejabat tinggi, luar biasa. Tetapi kalau kita berjumpa dengan malaikat, saudara, dan malaikat itu menyampaikan bahwa ada putra yang ajaib yang akan lahir melalui Roh Kudus ke dalam perawan Maria, saudara. Dan ini tidak biasa. Tidak biasa seorang perawan bisa mengandung atau hamil, saudara. Maka dari itu, dari awal, saudara, kelahirannya dipenuhi dengan mujizat. Dan selanjutnya, saudara, ada konfirmasi. Kalau Maria itu punya tunangan, siapa tunangannya? Bagaimana Maria bisa menjelaskan? Bagaimana Maria bisa menjelaskan kalau dia mengandung melalui Roh Kudus? Bagaimana yang dikatakan tunangannya yang bernama Yusuf? Allah yang kita sembah, Allah yang mempunyai perancangan yang luar biasa. Setelah dia mengirimkan malaikat Gabriel untuk memberikan penjelasan kepada Maria, dan supaya tidak terjadi konflik, maka Yusuf sebagai tunangannya juga mendapatkan pernyataan dari malaikat, saudara. Yusuf mengalami perjumpaan dengan malaikat dengan menyampaikan kepada Yusuf untuk menerima Maria sebagai istri. Walaupun Maria sudah mengandung, Yusuf terkejut. Tapi ada sebuah pernyataan dari malaikat menyampaikan bahwa Maria mengandung bukan karena persetubuhan, tapi dia mengandung karena Roh Kudus. Dia mengandung melalui Roh Kudus. Yang ini dikatakan sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Alkitab mencatat dan faktanya bahwa Maria tanpa bersetubuh dengan Yusuf, dia mengandung, yaitu mengandung putra yang ajaib. Yang dijelaskan oleh malaikat harus dinamakan Yesus. Di dalam kitab Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Artinya saudara, Tuhan punya suatu perencanaan yang sempurna dan yang luar biasa, saudara. Setelah Maria berjumpa dengan malaikat, dan malaikat itu memberikan konfirmasi kepada Maria, jangan stres, jangan takut. Kau, walaupun kamu perawan dan kamu masih bertunangan, kamu akan mengandung. Dan mengandung putra ajaib melalui Roh Kudus. Tidak cukup itu juga, saudara. Maka Tuhan juga menyampaikan kepada tunangannya Yusuf, supaya dia tidak mempunyai pikiran yang negatif. Supaya Yusuf tidak marah. Dan sempat Yusuf
mempunyai pikiran yang salah. Tetapi setelah Yusuf berjumpa dengan malaikat melalui mimpi, maka Yusuf paham, saudara, bahwa kandungan yang dalam rahim Maria adalah dari Roh Kudus. Inilah fase yang pertama, fase kesempurnaan. Walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, walaupun Herodes sudah memerintahkan, walaupun Herodes merasa bahwa akan ada persaingan, ada seorang raja yang akan lahir, dia kirimkan prajuritnya untuk membunuh. Tetapi rancangan Tuhan, tidak ada manusia yang bisa menghalau. Dan Yesus lahir walaupun di kandang binatang, saudara. Tetapi dia tetap menerima perlindungan dari Tuhan. Dia mendapatkan perlindungan dari rancangan-rancangan yang luar biasa ini, Tuhan. Itu adalah fase yang pertama, saudara. Fase yang kedua, yaitu pelayanan Yesus selama 3,5 tahun menggoncangkan dunia. Bagaimana Yesus melayani dunia untuk meyakinkan mereka, supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka dilayani dengan Yesus melalui pelayanan supernatural. Di dalam kehidupan yang dilayani Yesus, Yesus mempunyai pelayanan yang sangat-sangat terplanning. Dan Yesus melayani secara terorganisir. Yesus melayani secara teratur. Dan Yesus tahu pelayanan itu yang paling penting, urutannya itu sangat jelas. Pelayanan yang pertama, yang menjadi pelayanan yang sangat spektakuler. Pelayanan yang menentukan masa depan setiap manusia, yaitu pelayanan keluarga. Yesus membuktikan bahwa mujizat yang pertama yang dia lakukan, yaitu di perkawinan di Kana. Di dalam pesta perkawinan itu terjadi krisis, saudara. Di dalam pesta itu kekurangan, kehabisan anggur yang baik, saudara. Di dalam pesta itu, di dalam pesta bangsa Yahudi, saudara. Pada zaman itu, anggur itu adalah sebuah tolak ukur. Bahwa anggur itu adalah sebuah tolak ukur sebagai barometer bahwa kalau pesta tanpa anggur itu rasanya kurang lengkap dan kurang sah. Kalau sudah kehabisan anggur, maka kedua mempelai dan keluarganya akan merasakan malu, saudara. Dan krisis itu sedang terjadi. Maka Yesus diundang pada waktu itu masuk di dalam perkawinan. Dengan mengundang Yesus, itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Walaupun waktu Yesus diminta oleh Maria, ibu dari Yesus, untuk melakukan sesuatu. Dan Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Tetapi walaupun waktunya belum tiba, Yesus tahu urgensi. Yesus tahu mana saatnya yang penting untuk dia lakukan. Di dalam perkawinan itu tidak boleh ada krisis yang tidak dicarikan jalan keluar. Kedua mempelai itu mengundang Yesus. Walaupun waktu Yesus tidak siap
atau belum waktunya melakukan mujizat. Tetapi karena Yesus, dia tahu bahwa perkawinan adalah sesuatu yang penting. Maka dia sampaikan kepada pelayan, ambillah tempayan-tempayan, isilah dengan air. Semua orang terkejut, semua orang bingung. Kehabisan anggur diganti oleh tempayan. Pembasuh lagi saudara, pembasuh kaki. Tetapi karena Maria menyampaikan kepada pelayannya apa yang dikatakan oleh Yesus, lakukan. Maria punya iman. Sejak lahir dia sudah melihat sesuatu yang supernatural di dalam kehidupan Yesus. Dari lahir melalui Roh Kudus. Dan pada waktu itu terjadilah pembunuhan anak. Dia dapat perlindungan dari Tuhan. Dan Maria melihat orang Majus yang datang memberikan persembahan. Maria punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Maka Maria punya iman. Maka dari itu setiap orang Kristen harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya imanmu menjadi iman yang bertumbuh. Dan iman yang kokoh. Sehingga saudara, waktu tempayan pembasuh kaki itu diisi air. Sesudah itu dia sampaikan, ambil air, cedok air itu. Dan dicicipi. Sebagai seorang pelayan itu hanya taat. Maka dari itu saudara, ketaatan itu akan membawa mujizat. Maka waktu dia diperintahkan untuk mengambil air. Yang dia sendiri yang masukkan air di dalam tempayan. Dalam kata lain, ada krisis kehabisan anggur. Dia disuruh mencicipi. Dia taat. Dia lakukan. Dia cicipi. Air yang dia ambil, dia isi ke dalam tempayan itu berubah menjadi anggur. Inilah kekristenan yang harus kita miliki, saudara. Inilah iman yang harus kita miliki. Ketaatan. Kesetiaan. Pelayanan yang kedua adalah pelayanan gereja Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Pada suatu saat dia masuk ke bait Allah, dia melihat begitu banyak orang penjual merpati, tukar-menukar uang, jual lembu, jual korban bakaran. Artinya jual domba-domba. Dan di dalam rumah Allah itu menjadi tempat transaksi, saudara. Maka pada waktu Yesus marah, dia bongkar. Dia ambil cambuk. Dan dia lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh orang di sekitarnya. Bahkan di dalam kota belum ada orang yang berani memporak-porandakan bait Allah, saudara. Dan Yesus membuat satu pernyataan. Rumah Bapakku itu adalah rumah doa. Engkau buat menjadi sarang penyamun. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan, ini adalah gambaran kehidupan kita. Bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Harus disucikan setiap hari. Jangan dijadikan sarang penyamun. Di dalam hati kita banyak sekali, saudara, kerikil-kerikil yang harus dibersihkan. Artinya kita itu kerap kali datang ke gereja, tujuannya kita untuk memberi penyembahan. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kebusukan, yang Tuhan katakan, rumah Bapakku itu adalah rumah doa. Engkau jadikan sarang penyamun. Ada transaksi, ada jual
burung merpati. Artinya itu gambaran berapa banyak kita tidak sadar, berapa banyak orang-orang yang menjual pelayanan. Maka pada waktu itu Yesus marah. Kekristenan pada akhir zaman ini, kita harus berubah. Pelayanan yang di dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menyucikan bait Allah. Dimulai mana? Dari Yerusalem. Dari diri kita dulu. Kalau di dalam hati kita masih belum bersih, bertobat. Masih menjadi sarang penyamun. Penyamun itu adalah gambaran, saudara. Kita menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan harta. Pelayanan yang selanjutnya. Yang ketiga, Yesus melayani pemimpin agama yang bernama Nikodemus. Nikodemus itu adalah ahli Taurat. Dan dia mengerti seluruh isi buku-buku Taurat. Apalagi buku Pentatuk. Apalagi buku Musa, saudara. Nikodemus, dia adalah ahli Taurat. Dan dia mengerti semua yang dalam isi buku itu. Tetapi saudara, pada waktu Yesus menyampaikan sesuatu, dia terkagum. Pada waktu dia menerima apa yang Yesus ajarkan, dia merasakan ada sesuatu yang dia belum bisa paham. Padahal dia disanjung-sanjung oleh orang-orang di bait Allah. Dia disanjung-sanjung di tengah-tengah komunitas. Dia dihormati karena apa? Karena dia sangat-sangat hafal kitab Taurat itu. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, Yesus menyampaikan tentang pertobatan dan lahir baru. Tetapi Nikodemus matanya dibutakan oleh tradisi-tradisi Taurat yang menjadi kehidupan sehari-harinya yang dia lakukan secara rutin, sehingga ia menjadi orang yang bodoh di mata Tuhan dan tidak memiliki kuasa. Yesus menyampaikan bahwa manusia itu harus mengalami lahir baru. Maka dia menjawab, bagaimana saya bisa lahir baru lagi? Umurku sudah tua. Bagaimana bisa? Apakah aku kembali ke rahim ibuku? Betapa bodohnya kerohaniannya Nikodemus di mata Tuhan. Yesus ngomong, kalau orang tidak lahir baru, dilahirkan kembali, dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya kita perlu bertobat, saudara. Pertobatan itu membuat kita masuk dalam kerajaan. Melalui pertobatan, maka manusia lama kita dimatikan melalui baptisan air, dan saudara bangkit, maka saudara menjadi manusia yang baru. Setelah saudara menjadi manusia baru, maka Roh Kudus akan menyertai saudara. Dan Roh Kudus menyertai saudara, saudara harus mengikuti setiap pimpinan Roh Kudus, yaitu mendengarkan firman, melakukan firman, hidupmu dijamin menjadi hidup yang berkemenangan. Inilah
Inilah saudara, gambaran pengajaran-pengajaran yang luar biasa dari Kristus. Artinya Nikodemus terjebak ya. Terjebak oleh pelajaran-pelajaran Taurat. Dia lakukan doa, dia lakukan puasa. Tapi tanpa dia sadari bahwa dengan rutinitas itu bukan jaminan. Tapi jaminan yaitu perubahan karakter. Perubahan karakter itu bicara kalau kita dulu suka sakit hati tidak bisa mengampuni, kita bertobat. Dan pertobatan itu merubah karakter kita. Kita bisa melepaskan pengampunan. Kalau dulu kita suka dusta, kita mengakui dusta itu dosa. Dan kita bertobat, tinggalkan dusta. Maka saudara merubah karakter saudara. Memang tidak mudah. Maka dari itu Tuhan menyediakan Roh Kudus dalam saudara. Tetapi harus melewati perubahan. Melewati proses lahir baru. Melalui pertobatan. Dibaptis. Nah kalau sudah dibaptis dengan air sudah, maka pertobatan itu juga tetap dijalankan melalui introspeksi diri setiap hari. Roh Kudus mengingatkan atas kesalahan saudara, bertobat. Setelah bertobat saudara akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah saudara pelayanan Yesus yang dilakukan untuk menyucikan bait Allah. Digambarkan dimulai dari menyucikan bait Allah secara fisik dan maupun secara spiritual. Dan yang selanjutnya, pelayanan Yesus di komunitas, di tengah-tengah masyarakat. Pelayanan komunitas penginjilan di tengah-tengah masyarakat. Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini dia sedang berada di sumur. Maka Yesus katakan, berikan aku air. Aku haus. Maka ibu atau perempuan Samaria ini mengatakan, tidak biasa orang Yahudi minta air kepada Samaria. Orang Samaria. Apa kata Yesus? Kalau kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 7 dikatakan demikian. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air, kata Yesus. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba. Kata Yesus kepadanya, beri aku minum. Saudara perhatikan, kisah terjadi pembicaraan antara perempuan Samaria dengan Yesus mengandung berita penginjilan. Coba perhatikan saudara. Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara perhatikan dimulai dari ayat yang ke-13 saudara. Yesus ngajar perempuan Samaria ini. Selain mengajar supaya dia ngerti, sekaligus menginjil. Kalau kamu minum di air yang di dalam sumur itu, kamu akan haus lagi.
Tetapi saudara, di ayat yang ke-14 dikatakan, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Artinya barang siapa minum air yang dimaksud Yesus adalah firman. Dan firman yang diberikan kepadanya, dan dia terima dengan hati yang sungguh-sungguh, maka kamu tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Saudara perhatikan ini tuh, bahwa barang siapa minum air yang diberikan Kristus, yang dimaksud itu firman, dan firman itu yang diberikan kepada perempuan ini, Samaria ini, Yesus menjamin tidak akan haus. Saya percaya ibu ini masih belum ngerti, saudara. Ditambah lagi dengan kalimat sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Perhatikan bahwa Yesus menggarisbawahi, kalau kamu minum air yang di dalam sumur ini, kamu akan haus. Tapi kalau engkau minum air yang kuberikan, yaitu firman, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Jika engkau bisa menerima dengan hati yang benar. Bahkan sebaliknya juga, sudah engkau terima air itu, engkau tidak, selain tidak haus, sebaliknya air itu, firman itu, akan menjadi sumber mata air. Artinya setiap orang yang mendengarkan firman dan menerima dengan hati yang sungguh-sungguh, maka firman itu akan menjadi sumber kehidupan. Dan sumber kehidupan di dalam dirinya akan memancar kepada orang di sekitarnya. Dan dia akan menjadi dampak. Dan melalui kehidupannya, firman itu menyembuhkan, firman itu menguatkan, firman itu mentahirkan setiap dosa-dosa. Dan firman itu memancar sampai kita memperoleh hidup yang kekal. Artinya dari bumi sampai ke surga. Dan respon dari perempuan Samaria ini luar biasa, saudara. Kita baca di ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, dia sudah mulai manggil Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, masih ada kebodohan, saudara. Tetapi selanjutnya, saudara, Tuhan Yesus mengajar lagi ibu Samaria ini. Tuhan Yesus menegur wanita Samaria agar dia bertobat. Pelayanan Yesus itu bukan hanya di permukaan, dia masuk ke dalam, saudara. Karena ibu perempuan Samaria ini masih belum sadar, saudara. Dia pikir semua yang jasmani, dia tidak pikir, dia tidak tangkap secara spiritual. Maka Yesus menegur wanita Samaria ini. Kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, pergi panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan,
nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, perempuan Samaria ini setelah manggil Tuhan, tapi masih tidak mengerti. Ini gambaran banyak orang Kristen panggil Yesus, tapi firman-Nya dia tidak bisa menangkap. Tetapi setelah Yesus menegur perilakunya, menegur karakternya, Yesus hanya ngomong, panggil suamimu dulu. Kalau kamu mau merasakan air kehidupan yang kekal. Kalau kamu mau merasakan air yang aku maksud, panggil suamimu. Dia mengatakan, aku tidak punya suami. Yesus ngomong, kamu punya 5 suami. Dia terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Maka dia katakan, engkau ini nabi. Sudah panggil Tuhan? Ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Memang agak kacau balau, tetapi saudara, perempuan Samaria ini sudah mulai sadar. Dia ditegur oleh firman, dia ditegur oleh Tuhan, bahwa teguran ini supaya dia bertobat. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes ini, bagaimana Yesus di dalam pelayanannya, dia mengajar perempuan Samaria ini dengan tuntas. Sampai bagaimana caranya dia menyembah, saudara. Yesus menegur bahwa perempuan Samaria ini, bangsamu menyembah dengan sikap hati yang salah. Maka Tuhan Yesus menegur, jika engkau menyembah Allah dengan sikap hati yang salah, maka sia-sialah apa yang kamu doakan. Maka dari itu saudara, dia katakan kalau engkau berdoa, bukan masalahnya di gunung, bukan masalahnya di Yerusalem, tetapi dia mengajar supaya sikap hati kita berdoa kepada Bapa, Tuhan yang jelas, Bapa dan kebenarannya, bukan berhala. Kalau saudara terfokus oleh tempat, terfokus oleh gunung, saudara mulai memberhalakan. Tetapi Yesus mengajar, jika engkau menyembahlah dengan sikap hati kepada Bapa dan Roh kebenaran, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dan pelayanan Yesus tidak cukup, saudara, hanya di komunitas, tapi dia masuk ke pemerintah. Ada sebuah peristiwa, saudara. Pegawai istana anaknya mengalami sekarat. Dan dia mencari Yesus. Dan dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Dan waktunya cukup panjang sampai dia berjumpa. Perjalanannya jauh sampai berjumpa dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan, anakmu tidak akan mati. Dan anakmu akan sembuh. Lantas dia dengan iman percaya, dia kembali ke istana. Dengan waktu yang berbeda. Dan sampai di istana, saudara. Anaknya tidak sekarat, sudah sembuh. Dan dia ingat jamnya. Pada waktu Yesus ngomong, persis. Dan mujizat terjadi. Jadi pelayanan Yesus selama 3 tahun itu dari perkawinan sampai kepada komunitas, sampai ke pemerintah. Dan ini sangat luar biasa.
Dan Yesus juga melayani kesembuhan, penyembuhan di kolam Bethesda. Saudara, di kolam Bethesda itu ada 5 serambi, di situ ada banyak sekali orang-orang yang sakit, saudara. Dan di firman mengatakan orang-orang itu menunggu semua. Di Alkitab mengatakan orang-orang yang sakit itu menunggu kalau nanti ada malaikat yang menggoncangkan air. Siapa yang lompat dulu di kolam itu dia sembuh. Ada seseorang yang sakit, yang gak bisa jalan, yang lumpuh selama 38 tahun. Dia menunggu Yesus melakukan sesuatu perubahan. Yesus membongkar paradigma-paradigma yang salah. Pada waktu Yesus berjumpa dengan seorang lumpuh ini, hanya satu pesan Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Maka orang yang lumpuh 38 tahun, saudara, dia mengatakan, saya ini kalau melihat ada air yang digoncangkan, gak ada orang yang bawa atau menjeburkan aku. Dia tidak menjawab pertanyaan Yesus yang sederhana. Yesus sedang mengajar supaya dia beriman. Maukah engkau sembuh? Saudara, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengarkan firman. Percaya enggak? Kita sering banyak metode, saudara. Kita sering ngomong enggak mungkin. Kita sering ngomong ini enggak bisa, ini enggak bisa. Oh, kita punya akal, kita rasanya kita hebat. Seperti orang lumpuh ini, dia punya metodenya dia sendiri. Dan dia percaya dengan mitos-mitos. Yesus bongkar, saudara. Dia rubah paradigma. Walaupun pada hari itu hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Yesus ambil sebuah keputusan untuk merubah paradigma para imam yang salah itu. Yang membuat manusia makin hari kehilangan kuasa Tuhan. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan kasih. Semua mengalami depresi, ketakutan, khawatir, sakit, penyakit menguasai mereka. Tapi pada hari itu Yesus buktikan. Maukah engkau sembuh? Dengan jawaban yang salah. Jawaban yang keliru, dia katakan, tidak ada orang yang menjeburkan aku kalau ada air yang digoncangkan oleh malaikat di kolam itu. Yesus Maha Kasih. Dia katakan, bangkit. Engkau berjalan. Dan detik itu, dia bangkit, tarik, dia berjalan. Inilah pelayanan sehingga Yesus menjadi populer, saudara. Melalui pelayanan kesembuhan, melalui pelayanan yang dia lakukan selama 3 tahun, dia menggoncangkan dunia, saudara. Maksudnya saya menggoncangkan dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, saudara. Fase yang ketiga, yaitu fase kematian Kristus yang membawa keselamatan dan membebaskan manusia dari kutuk, saudara. Yesus yang menjelma sebagai manusia dan dia rela mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia tumpahkan darahnya supaya kita memperoleh keselamatan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Melalui kematian di atas kayu salib, segala kutuk-kutuk sakit penyakit dipatahkan. Segala kemiskinan, kutuk kemiskinan dipatahkan.
Tuhan Yesus rela dicambuk. Dan cambukan itu Tuhan mempunyai tujuan. Dengan bilur-bilur Yesus, manusia disembuhkan dari segala macam penyakit. Asal kita beriman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Saudara, Yesus rela mati. Dia setia sampai mati dengan memiliki misi keselamatan bagi umat manusia. Sehingga semua orang yang beriman percaya dengan bulat mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka kita semua akan menerima keselamatan. Yang keempat saudara, yaitu fase kenaikannya ke surga. Dan kuasa serta kemuliaan pada waktu Ia datang. Dan Dia berjanji akan ada kedua kalinya. Melalui malaikat menyampaikan. Dan dalam bab ini kita simak atas kuasa perkataannya saudara. Pada saat Dia terangkat. Ada dua hal. Yang pertama, saudara. Ia ke surga. Dia membuktikan kuasanya dalam perkata-kataan. Mari kita buka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perhatikan saudara, di ayat yang ke-8, perkataannya ini sangat luar biasa. Dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya untuk menghadapi masa-masa sukar, saudara harus dapat kuasa. Bagaimana saudara bisa dapat kuasa? Roh Kudus harus turun dalam hidup saudara. Setiap saudara akan diberi kuasa jika ada Roh Kudus turun atas saudara. Dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem. Dan seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan di ayat ke-9 dikatakan, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan mereka. Dan awan menutupinya dan pandangan mereka. Saudara, waktu Yesus terangkat disaksikan begitu banyak orang. Dia terangkat ke surga. Dan mereka membuktikan bahwa Yesus yang dikatakan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan dibuktikan Dia terangkat sampai ke surga. Perkataan Kristus itu mempunyai kuasa, dan setiap perkataan itu adalah firman. Firman yang disampaikan. Dan coba kita renungkan saudara. Ada sebuah peristiwa tentang perkataan Yesus. Salah satunya. Pada waktu Dia berjumpa dengan perwira Kapernaum. Seorang perwira Kapernaum ini dia mempunyai seorang pembantu yang sakit. Maka waktu itu dia mengatakan, aku minta tolong supaya doakan pembantu saya sedang sakit. Yesus respon. Yesus mau berangkat ke rumah perwira ini. Tetapi perwira itu mengatakan demikian. Aku gak layak menerima engkau ke rumahku.
Cukup engkau hanya mengatakan sepatah kata saja. Dan sepatah kata itu katakan sembuh. Aku percaya pembantu saya pasti sembuh. Dan sesuai dengan imannya, Yesus mengatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Dan terjadilah kesembuhan. Nah, inilah gambaran dalam hidup kita. Kita kerap kali jadi orang Kristen, kita sering meremehkan firman. Firman itu harus diaktifasikan dengan melakukan. Tanpa saudara firman dilakukan, maka saudara tidak akan melihat kuasa. Berapa banyak kita sering mendengarkan pengkhotbah-khotbah yang dahsyat. Dan kita harus meresponi. Nggak cukup saudara mengatakan khotbahnya bagus, tapi saudara tidak menyikapi. Sikap hati saudara harus mempunyai sikap hati di tanah yang subur. Begitu dengar firman, saudara tangkap firman itu dan saudara lakukan. Dan saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara, di fase keempat ini adalah hal yang paling penting, saudara. Ada dua hal penting yang disampaikan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Ada dua hal penting yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan agar terjadi transformasi. Yang pertama, saudara, amanat agung. Artinya di dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka saudara, engkau akan kusertai. Saudara, orang Kristen harus melakukan amanat agung. Begitu banyak tuaian, tapi pekerjanya sedikit. Pada waktu Yesus terangkat, Yesus sampaikan amanat agung. Jadikan seluruh bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau. Kekristenan identik dengan memberitakan kabar baik. Banyak orang yang tersesat, banyak orang yang terjerat oleh narkoba, melakukan kejahatan, tipu sana, tipu sini. Injil harus diberitakan. Injil kebenaran. Yang B, saudara, ada pesan tentang perintah agung. Setiap pelayanan saudara harus didasari perintah agung, yaitu kasihi Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Di dalam pelayanan saudara, Kristus mengajar untuk mengasihi Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, setiap perilaku kita harus didasari mengasihi Allah dengan segenap hati. Kalau saudara melayani Tuhan didasari dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, saudara tidak pernah kecewa. Saudara tidak pernah merasakan lelah. Karena apa? Saudara cinta dengan Tuhan. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus cinta dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Kita mau melayani, kita mau menabur, kita mau memberi persembahan. Karena kita cinta dengan Tuhan. Kita mau berkorban. Karena kita mengasihi Tuhan. Di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 dikatakan, selain mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan yang terakhir dikatakan, kasihi sesama. Saudara, berapa banyak saudara, teman-teman saudara, adik saudara, orang tua, yang belum kenal Kristus.
beritakan. Karena saudara mengasihi Tuhan. Jika saudara melakukan kedua hal ini, saudara pasti punya kerinduan. Sebuah transformasi akan terjadi. Seperti pada gereja mula-mula, saudara. Antara lain, saudara. Pada waktu murid Yesus bertobat karena tidak memperhatikan firman. Bagi mereka yang tidak memperhatikan firman, maka murid-murid itu sempat, saudara, menyangkal Yesus. Padahal sebelumnya dia katakan, aku tidak akan menyangkal. Bahkan ada yang murid yang mengatakan, kalau aku tidak pegang tangannya di dalam lubang paku, aku tidak akan percaya dia bangkit. Padahal Yesus sudah mengajar firman. Bait Allah ini akan dibongkar. Akan dibangun pada hari ketiga. Akan jadi bangunan pada hari ketiga. Mereka menganggap bangunan bait Allah itu adalah fisik. Tapi Yesus mengajar bahwa Yesus punya misi keselamatan. Bait Allah adalah tubuh kita semua. Yesus buktikan dia akan mati untuk menebus dosa dan dia bangkit pada hari ketiga. Maka dari itu, karena murid Yesus tidak memperhatikan firman dan dia tidak bisa melakukan firman karena tidak mengerti. Banyak orang Kristen tidak memperhatikan firman dan pada saat dia mengalami krisis, dia lumpuh. Dia tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu ada badai, dia mengalami ketakutan, depresi, takut. Seperti murid Yesus. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia lupa. Dia lupa pengajaran mujizat yang sudah Yesus lakukan. Yesus sudah pernah membangkitkan Lazarus yang mati. Yesus sudah pernah mengajar tentang bait Allah yang dirobohkan dan dibangun pada hari ketiga. Semuanya dia lupa. Yesus juga sanggup menghardik badai. Mereka lupa. Yesus mengajar, saudara. Maka dari itu saudara jangan pernah lupa sebagai orang Kristen. Saudara harus mengenal tentang 4D. Diajar. Diajar kebenaran firman. Supaya saudara paham. Supaya saudara mengerti. Dan sudah mengerti saudara melakukan. Supaya apa? D yang kedua. Supaya saudara dibentuk karakter saudara. Kalau karakter saudara dibentuk, maka saudara ada waktunya saudara diuji. Pada waktu saudara diuji, itulah tandanya saudara. Sendi-sendi, pilar-pilar, otot-otot, iman saudara dilatih, diuji. Sampai saudara naik ke atas. Level 1 tingkat lagi. Kalau pada waktu ujian-ujian itu belum bisa lulus saudara, cukup disyukuri saudara. Saya percaya melalui proses ini ada terobosan yang baru. Yang kedua saudara, murid Yesus baru sadar setelah Yesus bangkit pada hari ketiga. Mereka bertobat, saudara. Nah, pertobatan ini adalah turning point. Inilah suatu terobosan yang baru melalui pertobatan. Mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka tidak memperhatikan firman sehingga mereka imannya lumpuh. Imannya jatuh. Tidak beriman lagi saudara. Maka dari itu, sebagai orang Kristen, tiap hari introspeksi, bertobat. Introspeksi, salah, bertobat.
Tuhan akan celikkan mata rohani saudara. Baca firman. Tersentuh. Saudara merasa bersalah. Akui salahnya. Bertobat. Maka saudara, imanmu akan bangkit. Allah akan hadir. Karena apa? Engkau akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus yang bisa membantu kita untuk mendapatkan mujizat. Yang ketiga, saudara. Pada waktu gereja mula-mula, murid-murid Yesus semuanya mengalami proses pertobatan. Mereka bersekutu. Setiap hari mereka menyembah, memuji, meninggikan Tuhan, baca firman, dan melakukan firman. Mereka bersatu, berdoa. Maka pada waktu mereka bersekutu, berdoa, dan mempunyai kesepakatan melalui proses pertobatan, maka terjadilah lawatan Tuhan melalui lidah-lidah api. Maka pada waktu itu terjadilah transformasi kota, sehingga terjadilah gereja mula-mula. Dan di gereja mula-mula, saudara, mereka semuanya mengambil keputusan untuk memberitakan Injil dan menolong orang yang miskin. Tumpang tangan atas orang yang sakit, terjadilah kesembuhan. Yang keempat, saudara, yang tadi seperti saya katakan, transformasi kota terjadi. Orang sakit disembuhkan dan ribuan orang bertobat, terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sehingga mereka berani melakukan pelayanan kasih. Dan mereka menjual hartanya, diberikan kepada rasul, murid Yesus, untuk memperlebar kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Tuhan, itu tandanya Tuhan akan bicara dalam hidup saudara. Saudara boleh angkat tangan. Sudahkah engkau menjadi pelaku firman? Setiap orang yang melakukan firman, dia harus mengalami proses. Proses introspeksi dan bertobat. Tidak seperti murid Yesus. Pada waktu dia melihat Yesus mati di atas kayu salib, mereka tunggang langgang, mereka melarikan diri. Karena mereka tidak punya dasar, fondasi firman. Firman yang disampaikan kepada dia tidak mengakar. Mereka melihat keadaan. Setiap saudara, renungkan. Di saat badai menerpa saudara, apa imanmu masih kokoh? Apakah engkau mengalami kekhawatiran, ketakutan? Itu tandanya firman belum mengakar. Setiap saudara yang mau firman itu mengakar dalam hidup saudara, di dalam hati saudara, saudara perlu melakukan setiap kebenaran firman. Dan jangan takut, ada harga yang dibayar. Dan setiap saudara melakukan kebenaran firman, saya percaya ada kuasa, ada mujizat yang akan terjadi. Firman bukan didengar saja. Memang firman didengar untuk membangkitkan iman, tetapi kita perlu mengaktifasikan iman kita dengan melakukan firman. Maka baru terjadi kuasa mujizat. Setiap saudara yang terangkat tangan, Tuhan bicara dalam hidupmu. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami krisis ekonomi akan mengalami terobosan. Bagi setiap saudara yang belum mengenal Kristus, yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau jamah setiap tangan yang terangkat.
yang belum mengenal kebenaran firman Allah, yang belum mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan. Saudara boleh angkat tangan, saya mau berdoa. Katakan, Tuhan, hari ini aku mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Aku selamat. Aku menerima keselamatan. Dan aku bersedia untuk dibaptis. Dan aku akan bangkit menjadi manusia yang baru. Jamah Tuhan. Dan setiap saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara cari gereja-gereja yang terdekat untuk dimentori, untuk dididik, untuk diajar lebih dalam lagi, untuk didewasakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga berdoa untuk bagi orang yang sakit penyakit, sakit ginjal, sakit stroke, post power syndrome, sakit lever, sakit lutut, sakit kaki, sakit pinggang, sakit ginjal, sakit kanker. Dalam nama Yesus Kristus, dengan iman percaya, hari ini engkau menerima kuasa kesembuhan. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya, bersama saya katakan, amin. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Dia mati untuk saudara dan saya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Dia korbankan nyawanya, dia tumpahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Terima kasih, engkau baik, engkau Allah yang baik. Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Engkau wajib taat, tekun, setia kepada Dia. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat sukacita, buat kebenaran firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Kami percaya kami diubahkan, dibaharui Tuhan, menikmati kuasa kebangkitan-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus yang sudah Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Kami rindu Tuhan saatnya memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah setiap persembahan kami bawa pujian, penghormatan yang tertinggi bagi nama-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapa, dan kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO
GoPay, Dana, link aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Beban berat, kau beriku kekuatan. Saat ku jauh terhilang arah, kau tuntun jalanku. Ku tak mau jauh, jauh darimu. Ku tak mau lepas, lepas darimu. Pegang tanganku, kau pimpin langkahku, kau nafas hidupku. Kaulah kuatku yang menopangku, kau harapanku. Kau mentariku, terangi hidupku. Sinari gelapku, kaulah pelitaku. Lemah berbeban berat, kau beriku kekuatan. Saat ku jauh terhilang arah, kau tuntun jalanku. Ku tak mau jauh, jauh darimu. Ku tak mau lepas, lepas darimu. Pimpin langkahku, kau nafas hidupku. Kaulah kuatku yang menopangku, kau harapanku. Kami tak mau jauh, ku tak mau jauh, jauh darimu. Ku tak mau lepas, lepas darimu. Kau pegang tangan kami Tuhan, pimpin setiap langkah kami, amin. Kaulah kuatku yang menopangku, kau harapanku. Sekali lagi nyatakan, ku tak mau jauh, jauh darimu. Ku tak mau lepas, lepas darimu. Pegang tanganku, kau pimpin langkahku, kau nafas hidupku. Kaulah kuat kami Tuhan, kaulah kuatku yang menopang.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkati pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutang seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya pasti berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Kau harapan